sekalipun kita menerima memang faktor geografis itu menentukan bahasa berkembang berbeda, tetapi ketika kita bicara masalah struktur bahasa tidak bisa terjawab. Dari situ kita perlu bertanya, Nabi Adam itu makhluk pertama bukan sih? Jadi kalau artinya masalah haram dan halal itu kembali kepada kepribadian kita. Anda sadar orang terhormat. Jadi dari mana munculnya haram dan halal? Semuanya boleh kalau ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Baru tidak boleh kalau tidak ditempatkan pada yang sebenarnya. Islam itu karena wahyunya itu terabadikan dalam teks. Kalau saja tidak terabadikan, itu akan kemasukan dongeng-dongeng, mitologi, cerita-cerita yang kemana-mana. Itu. Walaupun Al-Quran sendiri, nah ini saya ingin nanti dari Buya menjelaskan, ada ungkapan yang historis, ada ungkapan yang metaforis, ada ungkapan-ungkapan yang sifatnya itu puitis. Dan ini kan tidak ada kepastian secara mutlak. Dan ketika otak bekerja, otak itu selalu berpikir dengan gambar. Misalnya ada teman saya bilang Buya Syakur, maka yang muncul bukan BUYAS, bukan deretan huruf itu. Yang muncul di otak saya adalah wajah. Syakur, gitu. Jadi berpikir itu dibantu dengan gambar otak. Misalnya gini, saya bayangkan, jangan bayangkan ada gajah warna pink berjalan di depan kita. Jangan bayangkan, gitu kan. Anda malah bayangkan kan, gitu. Karena otak itu bisa bayangkan. Nah makanya dalam Al-Quran itu sejalan dengan otak barangkali, maka dengan misal surga, bidadari, kebun, karena tanpa gambaran-gambaran itu menjadi abstrak sekali, gitu. Sementara Tuhan laisa kamitslihi syai'un, tapi manusia itu sulit untuk berpikir tanpa gambar. Satu, maka disebut kemudian manusia itu sebagai homo simbolikum, menciptakan simbol-simbol. Kita ini kan hidup dengan simbol-simbol. Memang betul. Dunia komputer itu simbol-simbol dengan simbol. Asma itu simbol. Nah, asma itu simbol, name and the name. Al ismu wal musamma kan beda. Dengan simbol-simbol itu kemudian informasi yang lama bisa diturun temurun ditransmisikan. Bayangkan kalau nggak ada simbol, repot sekali kita. Orang pintar meninggal, ya ilmunya juga hilang saja. Yang berikutnya lagi, tadi saya ingin meresponi bahwa bahasa tubuh, isyarat. Kalau di rumah itu kita 40% itu ngomong bahasa tubuh loh, nggak perlu ngomong gitu. 40% diamnya suami istri damai itu beda dengan banyak ngomong tapi tengkar kan. Karena bahasa yang semakin dalam itu sesungguhnya bahasa feeling gitu. Nah tapi kembali saya kepada Buya ingin tanya tadi bahwa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, ya. Ta'aruf itu dari kata salah satunya kan urf, mungkin urf itu kan sesuatu yang dikenal, ma'ruf. Jangan-jangan ma'ruf itu maknanya local wisdom, kebajikan yang telah diakui bersama oleh masyarakat itu. Kalau yang diingkari al-munkar kan, kriminal karena jadi lita'arufu itu artinya apa? Exchange the local wisdom. Jadi kita ini walaupun beda bahasa, beda agama, beda budaya, masing-masing komunitas itu punya ma'ruf. Dan mari kita exchange, perkaya. Itu yang saya katakan passing over itu. Makanya bagaimana bahasa, bagaimana Al-Quran itu menjembatani, mewadahi, membimbing, tapi jangan kemudian mengkerdilkan gitu. Jadi kebenaran yang universal, yang inklusif, jangan kemudian malah dikurung menjadi eksklusif gitu. Itu kesan, respons sekaligus pertanyaan saya buat Buya. Makasih Buya. Oke, selanjutnya gini, kan ada di ayat
yang mengisyaratkan ketidakmungkinan, kemustahilan, yaitu hatayya lijal jamalu sumal khiyat. Sampai diterjemahkannya di terjemahan semuanya dan bahkan tafsir-tafsir sampai onta masuk lubang jarum. Ini nggak masuk akal. Masa nggak nyambung dong, onta masuk ke lubang jarum. Al-jamal itu bukan onta, tali tambang buat ngikat kapal ya sebesar ini nih. Oh, itu ya kan? Itu persoalannya. Nah, jadi ini kan kesalahan. Nah, ketika saya menyalahkan mufassir, saya diserang seolah-olah mufassir pasti benar. Ini kan jadi pemikiran kembali ya kan? Jadi artinya begini, ini Allah sendiri mengatakan fa in tawallau, apabila mereka tetap menolak, tetap tidak menerimakan, fa innama alaikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Man sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur, mau percaya silakan, ya udah, tugas kamu hanya menyampaikan, kamu jangan marah Muhammad. Nah, sehingga tugas Nabi hanya menyampaikan, mau percaya silakan, tidak juga silakan. Sampai Nabi sendiri ya menyampaikan apa adanya, nih firman Tuhan begini. Lalu Nabi tidak akan berpikir orang ini paham atau tidak. Makanya Nabi tidak pernah menafsirkan Al-Quran. Nggak ada tafsir Nabi itu. Mana? Apa kita minta tafsir Nabi? Nggak ada. Nabi itu baru menjawab ketika ditanya beberapa kata saja. Seperti istabrok itu apa? Oh, itu menanya permadaan. Itu kan dari bahasa pers biasanya. Nah, itulah sebabnya. Jadi begini, kita kembali sobo qabila li ta'arafu. Tetapi juga kita mesti ingat bahwa Allah membuat ini kan plural. Pluralisme itu kan satu realita. Allah mengendaki plural. Namanya jama'i ya, bukan singularity ya, tapi pluralis itu seperti itu. Dibuat warna kulit berbeda-beda ya, min ayati ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum ya. Nah, sekarang kita telusuri lagi. Nabi Adam dikasih bahasa ya, wa alama adam al asma semuanya. Nabi Adam sama istrinya. Nah, sekarang ada berapa ribu bahasa di dunia. Lalu kenapa bisa jadi berbeda bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa dari mana, kalau asal bagaimana? Nah, ini kita kembali pada eksperimen yang dilakukan para ahli linguistik dipelopori oleh Ferdinand de Saussure dalam kajian fiqh lughah atau filologi, bahwa pergeseran bahasa itu bisa dipengaruhi oleh pergeseran iklim udara tinggi dan rendahnya di permukaan. Faktor geografis itu menentukan. Pertama, mereka menguji lempengan logam dengan kelereng logam dengan jarak yang sama dan dijatuhkan, direkam, ting bingnya di daerah Majalengka di Pak Kamarudin. Terus dibawa lagi ke Gunung Dieng dengan yang sama, direkam lagi, teng. Begitu di Indramayu, tang. Itu menunjukkan bahwa bunyi suara sendiri dipengaruhi oleh ekosistem. Kenapa orang Indramayu kalau bicara itu keras-keras? Karena datar. Kalau orang Pasundan kan sudah akustik. Jadi ngomong pelan saja juga udah kedengeran. Jadi bukan orang Sundan lebih lembut ya, karena iklimnya membuat lembut gitu. Iya, lama di Indramayu kasar juga. Eko. Nah, itulah hasilnya bahwa faktor geografis menentukan bahasa menjadi berbeda-beda. Bahkan yang sangat kecil saja, ini desa Cadang Pinggan, nyeberang sungai Sidupranja sekitar 300 meter, itu namanya desa Tulung Agung. Coba kita perhatikan. Untuk kata tunjuk, dekat kien, agak jauh kun, jauh sekali kan. Perhatikan, kien, kun, kan. Nyabrang sungai bilangnya begitu, ciwin, kun, kawan. Kita bilangnya kerteng.
Sampai di sana di Kempat, di Losarang bilangnya Sasak. Sampai di Indramayu Kota namanya Wot. Apalagi Indonesia dengan Inggris. Itu. Tetapi sekalipun kita menerima memang faktor geografis itu menentukan bahasa berkembang berbeda, tetapi ketika kita bicara masalah struktur bahasa tidak bisa terjawab. Dari situ kita perlu bertanya, Nabi Adam itu makhluk pertama bukan sih? Karena struktur bahasa tidak bisa dipengaruhi dengan ini. Nah, sehingga dengan kajian terakhir itu bahwa ternyata terbukti orang Persia itu dengan orang Jerman itu satu suku yang terjadi hijrah pada sekian ribu tahun yang lalu karena struktur bahasanya sama. Jadi tubinya itu di akhir, Muhammad brother man is. Kalau kita kan adalah ya. Kalau bahasa Inggris isnya di tengah. MDD. Iya, itu di belakang. Itu sekarang sudah diyakini bahwa Jerman mau Persia itu adalah satu suku tadinya. Nah, itu makanya. Nah, kemudian apalagi yang saya katakan tadi itu masalah. Nah, sekarang begini, kita ingin masuk. Kenapa jadi kita berbeda? Makanya ya sekarang kan kita sudah alhamdulillah lahir di zaman akhir, pengetahuan sudah lengkap, sudah banyak alatnya. Nah, kenapa kita tidak pakai itu metodologi yang canggih dari arkeologi, antropologi, psikologi dan sebagainya? Karena kita nanti sendiri juga akan menjadi masalah untuk mendefinisikan sesuatu. Kalau kita tidak melihat psikolinguistiknya, kita akan keliru. Seperti orang mendefinisikan kata haram, di mananya dilarang. Babi haram, terus apa lagi? Arak haram, apa lagi? Judi haram, terus apa lagi? Cewek haram. Kan tidak masuk di akal. Nyong Allah ini bikin alam semesta, langit, bumi dan seisinya sengaja dibuat untuk manusia. Lalu di mana dasar tidak bolehnya? Sejak kapan Allah melarang yang dibuat ini buat kamu, masa nggak boleh? Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Berarti kan boleh semua. Nah, itulah. Lalu kenapa ini nggak boleh? Nah, disinilah karena akibatnya, karena haram itu hukuman tidak boleh, maka akan timbul secara psikologis banyak orang Islam yang merasa terbelenggu dengan aturan-aturan ini, tidak merasa nyaman. Padahal wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Al-Quran diturunkan bukan membuat kamu susah. Akhirnya kan kecrek. Ini mana? Ini jual mangga masih berbentuk bunga, boleh kan dijual? Itu haram, nggak boleh. Nggak boleh lagi. Megang paha boleh nggak? Haram. Mana sih selalu nggak boleh? Apalagi sampai HP, sampai TV, dia haram. Dari mana? Kata haroma itu maknanya apa? Maknanya itu Masjidil Haram, maksudnya apa? Al-Harim apa? Yang dimuliakan, Al-Muhtaram. Jadi haram siapa artinya? Ya kemuliaan dong. Ya. Terus dari mana bilang nggak bolehnya? Tidak boleh dalam bahasa Arab itu banyak, ada mana'a, hajaza, hador, banyak melarang itu. Kok kenapa Allah melarang pakai haroma? Ini artinya secara protokoler itu bukan dilarang, tapi dalam rangka menghormati manusia sebagai makhluk yang paling terhormat. Walaqad karamna Bani Adam. Ini tamu terhormat saya Bapak Profesor, mau kencing di bahasa santri saya larang dong. Kalau Bapak Profesor sadar bahwa saya sangat menghormatinya, dia bangga. Oh, Buya Sakor kok hormat banget kepada saya. Mana umat Islam yang merasa gembira ketika menerima putusan haram Tuhan? Semuanya merasa kesal. Ya kenapa tidak merasa dihormati? Jadi Allah bukan melarang, tapi protokoler dalam rangka menghormati kamu. Itu menjadi persoalannya. Larangnya mana ahad dan sebagainya. Nah, itulah makanya kita kembali bahwa
walaqad karamna bani Adam. Manusia ini makhluk yang paling mulia. Malaikat-malaikat semua suruh bersujud kepada kita kok. Jadi kalau artinya masalah haram dan halal itu kembali kepada kepribadian kita. Anda sadar nggak orang terhormat? Makan es lilin sambil berjalan boleh nggak? Boleh kalau anak SD. Masa bapak profesor begitu? Sejak saya lihat makan es berjalan nggak saya undang lagi kok. Itu jadi haram itu kita yang merasa kemuliaan, ketika merasa dimuliakan Allah. Ketika diharamkan artinya dimuliakan oleh Allah, bukan dilarang. Nah kemudian halal juga, halal ya halal itu menempati, bukan boleh, bukan menempati. Fi mahali raf'in, fi mahali jasmin. Jadi dari mana munculnya haram dan halal? Semuanya boleh kalau ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Baru tidak boleh kalau tidak ditempatkan pada yang sebenarnya. Alkohol boleh? Ya boleh. Di mana tempatnya? Ya buat bersihin koreng. Buat kebutuhan kesehatan, kebersihan, bukan untuk diminum. Topi boleh nggak? Boleh. Di mana tempatnya? Kalau di kaki, itu haram. Jadi hal itu bukan boleh. Anda to place the right thing in the right place. Cobek ditaruh di bawah bantal. Nah, di sini persoalannya nanti kesulitannya menempatkan barang mah tidak akan ada demo, Pak. Salah tempatnya. Menempatkan orang pada tempat yang tidak layak di demo gitu ya. Makasih gitu aja. Oke, terima kasih. Iya.